Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, kita akan belajar matematika bersama-sama. Di mana kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ada beberapa ukuran pemusatan data di dalam statistika. Salah satu di antaranya adalah modus. Nah, modus ini diartikan sebagai datum yang paling sering muncul dari suatu data, atau juga bisa dikatakan datum yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kalau frekuensinya sudah bisa kita tentukan. Modus itu kita simpulkan, biasanya disimpulkan dengan MO. Nah, kalau misalkan datanya berupa data tunggal, misalkan seperti ini, tentukan modus dari data berikut. Yang A, datanya adalah 8956784. Untuk menentukan modusnya, kita tidak perlu mengurutkan data tersebut, karena tanpa mengurutkan, biasanya kita sudah bisa menentukan datum yang paling sering muncul. Kalau yang A, datumnya yang paling sering muncul adalah yakni 8. Di mana 8 di sini muncul 2 kali, sedangkan yang lainnya 9, 5, 6, 7, dan 4 itu munculnya 1 kali. Sehingga modus dari data ini itu adalah 8. Karena modusnya hanya 1, maka ini disebut dengan monomodus atau monomodal. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa modusnya nanti bukan hanya 1, bisa lebih dari 1. Yang B, datanya 345376. Kita lihat datum yang paling sering muncul di sini adalah 3 2 kali, kemudian 5 juga 2 kali, sedangkan 4, 3, 7, dan 6 munculnya 1 kali. Berarti modus dari data ini itu adalah 3 dan 5. Jadi 3 dan 5. Karena modusnya ada 2, maka dikatakan bahwa data ini mempunyai 2 modus atau bimodal atau bimodus. Karena ada 2 modusnya. Kalau misalkan nanti modusnya lebih dari 2, maka itu sudah dikatakan banyak. Kalau sudah banyak modusnya, maka disebut dengan polimodus atau polimodal. Nah, sekarang yang C. Berapakah modusnya? Kalau kita lihat yang C di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu munculnya 1 kali, tidak ada yang paling banyak munculnya. Yang paling sering muncul tidak ada, sehingga dikatakan bahwa modusnya itu tidak ada atau tidak mempunyai modus. Kemudian yang D, 2 2 kali, 3 3 kali, 4 3 2 kali, 4 2 kali, 5 2 kali. Walaupun munculnya banyak, tetapi semuanya itu sama munculnya, maka tidak ada yang paling sering muncul. Sehingga ini bisa dikatakan juga bahwa modusnya itu juga tidak ada. Kemudian kalau misalkan datanya dituliskan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal, maka kita bisa langsung menentukannya. Jadi misalkan seperti ini adalah nilainya, jadi datanya, sedangkan ini adalah frekuensinya.
Maka kita lihat frekuensinya yang paling banyak di sini adalah 7. Sehingga modusnya itu adalah 6. Nah, jadi datanya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian frekuensinya yang paling di sini paling tinggi frekuensinya adalah 7, itu adalah miliknya 6. Sehingga 6 ini merupakan modusnya. Baik, itu kalau datanya berupa data tunggal atau distribusi frekuensi tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan datanya merupakan data kelompok? Maka kalau data kelompok, untuk menentukan modusnya, kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, untuk data kelompok, maka rumusnya MO itu sama dengan TB. TB ini merupakan tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, sedangkan P-nya merupakan panjang kelas interval. Jadi pertama kali kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Nah, kita tidak akan mencari dari mana rumus ini. Rumus ini ditentukan dengan menggunakan interpolasi linier, karena kalau kita membahas tentu akan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi kita langsung pada penggunaan dari rumus modus ini. Contoh misalkan ada data seperti berikut. Ini adalah pendapatan dari suatu perusahaan, misalkan pendapatannya itu dalam bentuk juta, perusahaan atau badan usaha dan lain sebagainya, misalkan seperti ini, pendapatannya dalam juta, itu yang 32 sampai dengan 38 juta, maka frekuensinya 8. Kemudian 39 sampai dengan 45, frekuensinya 10. Kemudian 46 sampai dengan 52, frekuensinya 13, dan seterusnya. Sampai dengan 74 sampai 80 juta, itu ada 4 frekuensinya. Nah, tentukan modus dari data tersebut dari tabel distribusi frekuensi kelompok tersebut. Maka yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu kelas modusnya. Untuk menentukan kelas modus, kita lihat frekuensinya yang paling banyak di sini. Nah, frekuensinya yang paling banyak ternyata 17. Kemudian kelas intervalnya adalah 53 sampai dengan 59. Berarti kelas modusnya adalah kelas yang ke 1, 2, 3, 4. Kelas yang keempat, yakni dari 53 sampai dengan 59 juta. Berarti nanti modusnya terletak di interval ini. Nah, baik, kita sudah menemukan kelas modusnya. Jadi ini adalah kelas modusnya yang frekuensinya paling tinggi adalah 17. Nah, sekarang kita tentukan di dalam rumus tadi kita membutuhkan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus, sedangkan ini adalah kelas modusnya. Nah, tepi bawah itu merupakan tepi bawah kelas modus itu sama dengan batas bawah, jadi batas bawahnya, kemudian dikurangi dengan setengah satu satuannya. Nah, satu satuannya di sini, ini dari 32, kemudian ke 33, ke 34, sampai dengan 38, itu adalah 1. Sehingga satu satuannya itu 1. Sehingga batas bawah dari tepi bawah kelas modus, batas bawahnya adalah 53. Jadi batas bawah kelas modusnya adalah 53, sehingga sama dengan 53 dikurangi dengan setengah, satu satuannya adalah 1. Sehingga sama dengan 53 dikurangi dengan setengah atau 0,5. Kita dapatkan sama dengan 52,5.
Jadi tepi bawah kelas modusnya adalah 52,5. Nah, kemudian kita membutuhkan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum, yakni D1, simpulnya D1 tadi. Nah, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum berarti 17 dikurangi 13. Ingat namanya di sini selisih berarti tidak negatif. 17 dikurangi dengan 13 itu sama dengan 4. Jadi 17 dikurangi 13 ya sama dengan 4. Kemudian kita juga membutuhkan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi 17 dikurangi dengan 14. Sehingga kita dapatkan 17 kurangi 14 sama dengan 3. Nah, sedangkan panjang kelas intervalnya itu dari 32 sampai dengan 38. Ingat, jangan dikurangi, tetapi kita hitung satu persatu. Jadi 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, itu panjang kelasnya ada 7. Kalau mau dikurangi, 38 kita tambahkan 1, 39 dikurangi 32, maka nilainya adalah 7. Jadi harus kita tentukan satu persatu, 32, 33, dan seterusnya sampai 38. Ternyata ada 7 panjang kelas intervalnya, itu sama dengan 7. Nah, dari yang kita temukan ini, sekarang kita hitung modusnya. Modus itu sama dengan tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya sudah kita hitung tadi, yakni 52,5 ditambah dengan D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yakni 4, kemudian per D1, D1 juga 4, ditambah dengan D2. D2-nya itu sama dengan 3. Kemudian dikalikan dengan panjang kelas intervalnya. Panjang kelas intervalnya itu sama dengan 7. Sehingga kita dapatkan sama dengan 52,5 ditambah dengan 4 per 7 dikalikan dengan 7. Sehingga 7 dengan 7 kita sederhanakan. Sehingga tinggal 52,5 ditambah dengan 4. Sehingga kita dapatkan 56,5. Jadi modusnya adalah 56,5. Karena tadi dalam jutaan berarti 1 juta kalikan 56,5 berarti sama dengan 56.500.000 rupiah. Jadi modus dari data ini yang dalam jutaan tadi, maka modusnya adalah 56.500.000 rupiah. Demikian pembahasan kita tentang modus suatu data, baik data tunggal maupun data kelompok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.